Pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada bersama dengan narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi penonton, penyimak, bahkan kita semua. Di sebelah kiri ada Pak Ari Burain. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar Pak Ari? Baik. Wih, ganteng sekali Pak Ari. Ya, pemirsa, di kesempatan ini kita akan ngobrol pintar bersama dengan Pak Ari Burain. Nanti sebentar Pak Ari akan memperkenalkan sejauh ini kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dan masyarakat kepada Pak Dewan. Mungkin sedikit perkenalan dulu Pak Dewan sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Iya, baik. Terima kasih Bapak Peter. Saya kira ini mungkin perkenalan yang kedua dan dengan Media Suara Harapan. Saya Ari Burain, anggota DPRD Kabupaten Kupang dari fraksi Partai Nasdem Perindo. Saya dari Partai Perindo. Di mana dalam menjalankan tugas kita di lembaga, kita punya mitra dengan beberapa OPD, termasuk salah satunya adalah Badan Usaha Milik Daerah. Oh, yang sementara ini lagi viral. Oke, Pak Ari, izin, ada apa sebenarnya yang terjadi dari sudut pandang Pak Dewan akhir-akhir ini yang juga kita melihat sementara viral baik di media maupun di khalayak umum masyarakat Kabupaten Kupang. Sebenarnya polemik yang terjadi ini seperti apa? Saya juga menonton kemarin ada pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Ari di kantor DPRD Kabupaten Kupang. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Pak Ari bisa menyampaikan secara kronologis rentetan sehingga khalayak masyarakat Kabupaten Kupang bisa memahami maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dewan. Silakan. Baik, yang pertama saya tentu ingin untuk menggarisbawahi bahwa sebenarnya ini bukan polemik. Oh, tidak ada polemik sebenarnya. Polemik, tapi ini adalah hak menyatakan pendapat, di mana saya sebagai anggota DPRD dan tentu ketika melihat hal-hal yang kemudian berpotensi melanggar undang-undang, melanggar hukum, kewajiban saya untuk menyampaikan itu kepada pemerintah. Oke. Terkait dengan proses seleksi di RUT PDM, ini saya harus jujur. Saya turut melakukan pengawasan mulai dari proses administrasi sampai pada penetapan. Itu dengan serius. Kenapa saya fokus ke sana? Karena ada banyak informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa proses seleksi di RUT PDM ini syarat kepentingan. Bahkan ada oknum-oknum tertentu yang sudah disetting untuk kemudian menjadi di RUT. Saya kira itu sah-sah saja, kan itu urusan mereka. Sepanjang mereka memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian nanti pada akhirnya saat selesai proses, kemudian diinformasikan atau disampaikan ke publik lewat beberapa media, saya melihat bahwa ini berpotensi melanggar Permendagri karena lewat data yang saya peroleh, kemudian sesuai dengan informasi yang berkembang di masyarakat bahwa dari 3 orang calon direktur itu ada salah satu yang usianya sudah melampaui sebagaimana apa yang disyaratkan dalam Permendagri batas maksimal 37 tahun 2018. Saat saya membaca pengumuman itu, kemudian saya mencoba untuk komunikasi dengan kepala daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Kupang. Dalam proses penyeleksi? Tidak, sebelum pelantikan, waktu sudah mengusulkan calon direktur itu, waktu pengumuman usulan calon direktur itu kan ada 3 orang. Tapi yang saya lihat kan ada satu yang punya poin tertinggi, dan kemudian setelah saya cek datanya ternyata usianya sudah melampaui. Jadi dalam rangka pencegahan sehingga kemudian nanti tidak berdampak hukum, saya coba untuk komunikasi dengan Pak Bupati. Karena sesuai dengan Permendagri, Bupati yang punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi maupun dewan pengawas. Saya WA Pak
Bupati. Saya bilang begini, Bapak Bupati, mohon maaf saya ingin menyampaikan sedikit masukan terkait dengan seleksi di RUT PDM. Saya melihat kalau misalnya komposisi ini yang ada, yang pertama ini berpotensi melanggar Permendagri 37 tahun 2015 karena dalam pasal 35 itu mengatur syaratnya dengan jelas dan itu sifatnya harus dan harus artinya berarti harus dipatuhi. Kemudian di pasal 39 ayat 2 itu dipertegas lagi bahwa yang dimaksud dengan syarat administrasi itu poin E sampai poin H, termasuk di dalamnya adalah syarat terkait batasan usia 35 sampai 55 tahun. Saya sudah sampaikan itu ke Bupati dan saya bilang, minta maaf Bupati, saya menyampaikan ini sebagai teman, saya harus mengingatkan ini, gitu sebagai teman. Tapi rupanya Pak Bupati merespon ini dengan kalau menurut saya kurang elok lah sebenarnya begitu kurang. Jadi Pak Bupati malah meresponnya bahwa presiden saja bisa melantik Menteri Susi, kemudian dia jalan baik. Saya bilang ini kan diatur Permendagri langsung. Lantas Pak Bupati bilang mestinya kan Bapak protes dari awal, gitu. Saya bilang ini bukan protes, saya hanya memberikan masukan, gitu. Karena kalau bentuk protes bukan begini. Saya hanya memberikan masukan kepada Bupati. Dipakai juga boleh, tidak dipakai tidak apa-apa, gitu. Paling tidak saya sudah pernah sampaikan ke Pak Bupati. Jadi itu kronologisnya. Kemudian nanti pada hari Senin kemarin teman-teman media datang ke kantor DPR dan mengatakan bahwa ini sudah terjadi proses pelantikan. Saya juga kaget ya. Kaget. Saya kaget karena saya berpikir bahwa ini berarti Pak Bupati memang punya niat untuk kemudian melanjutkan proses ini. Karena itu saya menyatakan sikap itu lihat media bahwa Bupati Kupang overlap. Itu murni ya pernyataan dari pernyataan saya overlap. Karena kan overlapnya ini seperti apa? Overlap maksudnya ini kan dia melakukan sesuatu melampaui kewenangan dia sebagai kepala daerah. Kemudian gue sebagai kepala daerah. Mestinya kalau misalnya dia menerima masukan yang kita sampaikan, apalagi kan sebelum pelantikan juga ada pimpinan DPR yang bicara soal itu. Mestinya kan dia mengevaluasi lagi kembali apakah proses ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Gitu. Harusnya itu. Sehingga kalau memang ini berpotensi melanggar undang-undang, kan dia ini tidak boleh diteruskan. Dia bisa punya kewenangan untuk membatalkan itu. Begitu. Itu yang saya bilang overlap itu karena melampaui kewenangan dia, melampaui batas sebenarnya begitu kan. Sebenarnya ada batasan-batasan yang diatur. Jadi kita semua ini yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Kupang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kita bekerja sesuai dengan undang-undang dan ada batasan-batasan kewenangan kita yang diatur di situ dan itu harus kita taati dan kita patuhi. Saya pikir kronologi seperti itu sehingga masyarakat Kabupaten Kupang jangan berpikir bahwa kita punya tendensi buruk terhadap Pak Bupati, tidak. Justru ini bagian kasih sayang kita kepada pemerintah daerah. Itu kan bagaimana kalau kita tidak ingatkan kemudian ini sudah terjadi kerugian melibatkan banyak orang terlibat dalam ini kan kira-kira bagaimana dampak yang akan muncul di kemudian hari. Ini kan kita sayang mereka makanya kita bicarai, kita sampaikan itu. Memberikan warning. Ya, itu selain itu juga kan tugas saya sebagai anggota DPR melakukan fungsi saya dalam pengontrolan, fungsi pengawasan itu juga harus kita sampaikan. Gitu. Wah, menarik Pak Ari, terkait dengan pernyataan Pak Ari di gedung DPR itu menjadi viral dan akhirnya di hari kemarin juga ada respon dari Ketua Pansel. Respon itu kita sudah tahu bersama. Bahkan tanggapan Pak Dewan seperti apa? Respon dari Ketua Panitia Seleksi. Jadi begini, saya justru merasa lucu. Saya merasa lucu dengan respon dari Ketua Pansel yang pertama, saya melihat itu kan responnya tidak berdasar, tidak sesuai dengan regulasi. Makanya saya merasa lucu. Kemudian saya tidak pernah mengkritisi Pansel dalam proses ini. Yang saya kritisi adalah langkah Bupati ketika memaksakan dan melantik. Sehingga mestinya yang punya kewenangan untuk memberikan klarifikasi adalah Bupati Kupang. Begitu. Karena tugas Pansel kan sudah selesai.
Ya, gitu. ya, setelah Tugas mereka kan pelantikan selesai. itu Dan selesai. kalau misalnya itu yang saya merasa lucu ketika ketua pansel itu apa mengklarifikasi itu, dan saya melihat bobotnya tidak ada, karena masa kan pansel menafsir Permendagri ini terkait dengan batasan usia itu karena angka harapan hidup masyarakat kita. Ini kan kalau kita undang-undang yang barang yang sudah diatur dengan jelas kemudian kita menafsir lagi, ini sangat berbahaya dan itu fatal. Gitu. Dalam prinsip tata kelola birokrasi yang baik, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Sehingga saya kira ini saya sangat lucu sekali dengan itu. Apalagi kemudian ada pernyataan-pernyataan yang saya pikir ini kan tendensius dan menyerang individu. Saya kira itu tidak elok lah. Sebagai birokrat tidak boleh menunjukkan sikap-sikap seperti itu, gitu. Karena ketika nama saya disinggung harus diingat juga, saya juga anggota DPR Kabupaten Kupang, gitu. Saya juga anggota DPR Kabupaten Kupang, punya sehingga hak juga sebenarnya. Saya punya hak juga untuk nanti hak interpelasi untuk kemudian pemerintah dapat menjelaskan ini. Kan selain sebagai ketua pansil kan beliau juga adalah kepala dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Kupang. Makanya saya lucu. Kemudian yang berikut, saya perlu meluruskan biar masyarakat tahu apa yang dituduhkan itu. Jadi yang dituduhkan itu tidak benar. Itu adalah bentuk pencemaran nama baik dan fitnah. Karena kalau yang dituduhkan adalah bentuk penyimpangan, saudara ketua pansel ini harus menjelaskan bentuk penyimpangannya seperti apa. Gitu. Berapa banyak penyimpangan yang kita lakukan, dan itu harus dibuktikan dengan data. Sebelum nanti ini dianggap sebagai sebuah pemfitnahan dan jadi pencemaran nama baik, harus dibuktikan. Gitu. Dan saya harus meluruskan ini. Apa saja itu? Kalau misalnya pemahamannya Pak Ketua Pansel seperti itu, saya sangat menyesal. Maksudnya serangnya artinya, seperti apa? Saya sangat menyesal karena apa? Dengan demikian saya tahu bahwa ternyata pemahaman teman-teman di Pansel terkait dengan regulasi ini, pemahamannya tidak lengkap. Gitu. Pemahamannya tidak lengkap. Sehingga saya pikir sebelum nanti memberikan klarifikasi, tentu kita juga harus lihat regulasi yang ada. Jadi terkait dengan kenapa tahun 2022 BPK memberikan saran, hanya sebatas saran bahwa Dewan Pengawas itu mestinya hanya satu orang satu diksi. Betul. Tapi juga harus diingat, kami ini adalah hasil proses seleksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan itu sah. Kami sebagai Dewan Pengawas. Jadi proses seleksi pada waktu itu sudah sesuai dengan realnya. Tidak melanggar kewenangan, karena waktu kita ikut proses seleksi Dewan Pengawas waktu itu Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah kita masih dalam bentuk PDAM Tirta Lontar. Gitu. Nah, karena kita masih sebagai PDAM Tirta Lontar, tentu penerapan Perumda sebagaimana diatur PP 54 itu belum bisa. Gitu. Belum bisa diterapkan. Belum bisa diterapkan. Karena kita pengangkatannya PDM. Nah, dia bisa diterapkan setelah ada perubahan nama dari PDM menjadi Perumda. Nah, perubahan nama dari PDM menjadi Perumda itu baru terjadi pada tahun 2021 lewat Perda nomor 3 tahun 2021 itu tentang penyesuaian bentuk hukum perusahaan umum daerah dari PDM menjadi Perumda. Sedangkan kami seleksi tahun 2020, sehingga rujukan aturannya adalah Permendagri nomor 2 tahun 2007. Di mana dalam pasal 20 itu anggota Dewan Pengawas itu ditentukan berdasarkan jumlah pelanggan yang ada. Nah, kalau di bawah 30.000 anggota Dewan Pengawas itu ada 3 orang. Di bawah 30.000. Kalau di atas 30.000 dia 50 orang itu anggota. Termasuk juga dengan jumlah direksi itu diatur dalam Permendagri nomor 2 tahun 2027. Itu soal struktur dan tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah. Sehingga kalau misalnya itu yang dituduhkan, saya kira ini sangat keliru. Malah waktu itu mestinya kita 3 orang, tapi Pak Bupati Kupang waktu sebagai kapasitas sebagai ini KPM, sebagai kuasa pemilik modal, dia malah minta kalau bisa 2 orang. Mungkin pertimbangannya apa kita tahu, tapi saya punya dugaan itu karena pertimbangannya efisiensi. Dan tentu saya kira tidak ada yang salah terkait dengan itu. Perubahan
organ dan kepegawaian itu baru terjadi di tahun 2024 lewat Permendagri nomor 3 tahun 2024. Itu baru terjadi perubahan terkait dengan organ dan kepegawaian. Itu dia merubah Permendagri nomor 2 tahun 2007. Di Perda kita, di pasal 12 itu mengatakan bahwa organ dan kepegawaian itu terdiri dari satu KPM, kuasa pemilik modal. Oke, tertinggi itu. Ya, kemudian direksi, kemudian Dewan Pengawas. Di pasal 2 itu organ dan kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 1 itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku mana yang masih berlaku? Permendagri nomor 2 tahun 2007 yang mengatur dalam jumlah Dewan Pengawas itu 3 orang. Di mana pelanggannya di bawah 30.000. Jadi saya kira tidak ada yang salah. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Ketua Pansel itu sangat tidak berdasar. Sangat tidak berdasar, dan ini tentu kita sangat sesalkan. Kita sangat sesalkan sikap itu, dan saya merasa lucu saja. Terkait dengan itu. Izin Pak Ari, untuk sementara pada masa kepemimpinan Pak sebagai Dewan Pengawas Dewas, itu posisi pelanggan itu sudah di angka berapa? Waktu kita masuk itu 26.000. 26.000 berarti memakai acuan yang tadi itu. Ya, di bawah 30.000. Kemudian dalam proses karena kekurangan air, akhirnya pelanggan kita mulai berkurang. Jadi setelah selesai itu kan laporan saya ke KPM, gitu, bukan ke Bupati. Harus diingat bahwa posisi Bupati di perusahaan itu diatur tuh, dia bukan sebagai Bupati yang adalah kepala daerah, tapi dia KPM, kuasa pemilik modal, diberikan kuasa untuk memiliki modal. Karena dalam struktur itu dikenal hanya 3, KPM, direksi, dan Dewan Pengawas. Tidak disebutkan bahwa Bupati, direksi, dan Dewan Pengawas. Itu harus dibedakan. Karena dia KPM, dia sebagai kuasa, diberikan kuasa untuk memiliki modal, tapi juga dia punya batasan, ada kewenangan-kewenangan apa saja tugas-tugas KPM. Itu diatur jelas dalam PP 54, kemudian di dalam Permendagri. Gitu. Saya kira itu. Oke, Pak Ari, menarik sekali. Ini perlu kita perdalam lagi ya, terkait dengan kita sudah tahu bahwa ini problemnya adalah masalah di Direktur PDM Kabupaten Kupang. Secara garis besar atau secara analisis dari Pak Ari, walaupun tadi sudah merentetkan histori yang sementara terjadi dan yang telah terjadi dari hari kemarin, kesimpulannya Pak Ari, langkah Pansel, langkah Bupati yang kemarin melantik, itu masuk kategori apa? Kalau saya masuk kategori pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Itu bentuk pelanggaran hukum karena melanggar aturan, gitu. Kalau soal kemudian apakah yang dilakukan itu SK yang dikeluarkan benar atau tidak, itu kan administrasi. Tapi perbuatan melawan hukumnya itu sudah jelas, gitu. Itu sudah jelas, gitu. Dan kalau misalnya dia ke unsur pelanggaran perbuatan melawan hukum, tentu semua pihak yang terlibat, termasuk semua yang ada itu harus termasuk panselnya. Ya. Jadi itu yang saya sayangkan. Makanya kenapa kemarin itu sebelum dilakukan pelantikan saya memberikan masukan. Kan ini kita sayang, kita Bupati ini, supaya dia jangan jalan salah. Gitu. Itu soalnya dari situ. Hanya kan saya sangat sesalkan ketika Ketua Pansel mewakili pemerintah dalam Bupati untuk memberikan klarifikasi yang bagi saya tidak berbobot. Tidak punya dasar hukum yang kuat. Kita sudah tahu bahwa ada kekeliruan di situ. Nah, langkah selanjutnya apa yang ingin dibawa atau ditawarkan dari sisi melekat DPRD Kabupaten Kupang? Saya kira begini. Secara kelembagaan, saya kan anggota DPRD Kabupaten Kupang. Karena pernyataan ini menyinggung saya, dan saya merasa soal kehormatan saya sebagai anggota DPRD, saya sudah komunikasi dengan ketua fraksi saya. Tadi fraksi Nasdem, dan kita sudah melakukan komunikasi, termasuk juga dengan pimpinan, sehingga mengambil langkah-langkah politis terkait dengan ini. Karena terus terang, ini sangat mengganggu. Ini sangat mengganggu
kehormatan dan harga diri saya sebagai anggota DPR, dan tentu itu kita akan mengambil langkahnya secara politis gitu. Entah nanti kita menggunakan hak kita interpelasi atau mungkin hak angket, nanti kita akan lakukan tugas kita. Kira-kira seperti itu. Sedangkan tentu secara pribadi saya juga sementara berkoordinasi dengan semua keluarga, karena ada banyak masukan yang disampaikan oleh keluarga terkait dengan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Karena proses Ya, individu. karena saya merasa bahwa saya diserang secara individu. Saya sangat sesalkan, dan kita keluarga sementara berembuk, kita sebentar duduk bersama, kita berembuk untuk kemudian kita mengambil langkah. Biarkan masyarakat juga tahu, masyarakat harus tahu, apalagi konstituen saya yang mendukung, sehingga tidak ada asumsi yang miring terkait dengan saya, begitu. Karena sejauh dan sepanjang ini saya kira kita sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan kita sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Ketika kita difitnah, kita nama kita dicemar, tentu ini sangat mengorbankan harkat dan martabat kita. Gitu. Apalagi keluarga melihat ini juga tidak etis, gitu, tidak baik gitu. Oke, itu masukan-masukan berdasarkan pengamatan Pak Dewan. Pak Dewan, ada tidak solusi yang ditawarkan untuk ini kan sudah terjadi gejolak loh. Ya. Kira-kira solusi-solusi yang ditawarkan oleh Pak Dewan sendiri, walaupun minta maaf tanda petik sudah masuk dalam kategori sakit hati, sudah menyerang pribadi, tapi kira-kira solusi yang ditawarkan oleh Pak Dewan untuk mengakhiri ya polemik-polemik ini seperti apa sih Pak Dewan? Saya kira begini, saya mungkin memberikan sedikit catatan kritis untuk pemerintah, karena saya lihat dalam visi misi Bupati Kupang itu ada satu terkait dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola birokrasi yang baik dan benar, gitu. Kemarin kan kita sudah setujui Perda tentang susunan organisasi dan tata kelola kan. Pemerintah melakukan perampingan beberapa dan itu kita sudah lakukan tugas kita, fungsi legislasi kita sudah setuju kan. Sepanjang pemerintah merasa bahwa ini adalah bagian yang harus mereka kerjakan untuk menata birokrasi ini menjadi baik, kita tentu harus mendukung pemerintah, gitu. Hanya tentu yang harus diperhatikan mungkin ke depan adalah soal kualitas birokrasi. Kualitas birokrat ini kan harus terukur betul-betul, karena kalau misalnya birokrasi ini memberikan masukan yang tidak sesuai dengan aturan kepada kepala daerah, ini kan sangat berbahaya. Ini akan mengancam eksistensi, mengancam birokrasi yang ada, gitu. Karena itu saya pikir kalau misalnya aturannya mengatur dengan jelas, harus kita patuhi dan harus kita lakukan. Sampaikan kepada kepala daerah, Pak Bupati, ini aturannya begini, ini kita harus tunduk dan taat, kita harus lakukan, begitu. Dan kalau Bupati mau untuk jadi baik, ya tinggal lakukan saja, begitu. Terkait dengan ini proses pelantikan yang sudah berjalan, saya kira begini, kita semua ini masyarakat di seluruh Republik Indonesia ini kita harus tunduk dan taat pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita bahwa ini kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah kekeliruan, saya kira apa yang disampaikan lewat tulisannya Pak Fritz Kapitan itu, saya kira itu solusinya. Kan bisa ditinjau kembali sebelum dia berdampak hukum lebih besar dan lebih luas. Itu kan di SK itu kan tidak mutlak. Punya SK itu kan jika terjadi kekeliruan di kemudian hari dapat ditinjau kembali, dan saya kira ini belum terlambat. Kemudian yang kedua kan kepada direktur yang sudah dilantik. Kalau kita sadar hukum, kita sadar aturan, tentu saya kira alangkah lebih baiknya itu yang disarankan oleh Pak Fit itu betul. Ya sudah, mundur saja. Kan kalau daripada kita langgar aturan, apalagi di Rut yang sekarang katanya dia mantan media suara, mantan di IRDA, tentu dia paham benar, mengerti benar tentang regulasi. Sehingga ya saya kira ini kan soal bagaimana kita tahu diri sajalah. Kalau salah ya sudah kita begitu. Kan kalau saya pada posisi itu saya mundur. Kalau saya pada posisi, kalau ada pada posisi, iya, karena kalau dibiarkan, bayangkan kalau ini dibiarkan 10 bulan atau 1 tahun,
berapa kerugian yang muncul. Kemudian kalau sudah jadi masalah hukum, berapa banyak yang nanti akan terlibat dalam proses ini. Apalagi Kita mengorbankan banyak orang hanya karena urusan ini. Nah ini yang menjadi pikiran. Jangan berpikir bahwa kita ini membenci pemerintah, kita tidak mau ini kabupaten kota. Tidak. Fokus kita tidak ke situ, karena kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Justru ya kita berharap kan Kabupaten Kupang ini kita harus jujur ya. Kita pada posisi sekarang kita lagi susah ini. Susah kenapa? Karena kan PAD kita ini seret. Gitu. Sehingga mestinya hari ini semua kita berpikir bagaimana kita meningkatkan PAD kita. Ya, bagaimana kita meningkatkan PAD kita sehingga apa yang menjadi program-program prioritas yang harus kita kerjakan itu kita bisa eksekusi. Tapi kalau tidak, kita lebih banyak seperti kata Ibu Wakil Ketua, kita urus hal yang sifat-sifatnya seremoni tanpa fokus pada sebenarnya program prioritas kita. Apa ini kan sangat berbahaya gitu. Jadi saya kira itu catatan kritis kita. Kita juga dalam pikiran yang baik untuk membangun, karena kalau misalnya program pemerintah itu kan untuk siapa? Rakyat yang kita rakyat semua. Kan kalau misalnya dia memberi dampak yang baik bagi rakyat, tentu kita dukung. Tapi kalau tidak, ya kita harus mengkritisi itu. Saya kira begitu. Wow, pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak anggota DPRD Kabupaten Kupang, Pak Ari Burayan, bahwa apa yang disampaikan ini bukan bagian dari membenci, bukan bagian dari menyerang pemerintah, tapi ini adalah bagian dari kasih sayang untuk kita bisa lakukan pembenahan-pembenahan ke depan. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Dewan, sudah 100 hari Pak Bupati menjalankan roda pelayanan pemerintahan bersama DNI. Pengamatan Pak Dewan seperti apa 100 hari kerja? Artinya kalau terkait dengan 100 hari tentu saya punya catatan-catatan kritis. Kita akui bahwa memang banyak hal yang sudah dikerjakan, tapi tentu mengurus pemerintahan itu harus prioritas-prioritas. Saya punya beberapa catatan kritis. Saya kira itu nanti kita diskusikan itu, karena tentu kita harus bicara ini harus dengan data yang lengkap. Gitu, kita harus bicara dengan data yang lengkap. Mungkin closing statement saya sajalah. Silakan. Jadi closing statement saya begini, kecerdasan emosional saja tidak cukup. Gitu. Semangat saja tidak cukup. Kita harus punya kecerdasan intelektual dalam mengelola pemerintahan ini dengan baik. Dan juga punya kecerdasan spiritual. Itu saja kalau menurut saya. Karena kalau misalnya itu semua bisa kita lakukan, tentu kita pasti akan berjalan pada rel yang ada. Gitu. Itu saja mungkin. Wah, saya. Demikian closing statement dari Ngobrol Pintar saya bersama dengan Pak DPRD Kabupaten Kupang, Pak Ari Burayan. Dan ruang juga dibuka kepada pihak pemerintah yang mungkin ingin merespon atau menanggapi pernyataan-pernyataan melalui Ngopi Suara Harapan ini. Kita buka ruang sehingga ada titik temu, ada jalan keluar, sehingga pelayanan roda pemerintahan di Kabupaten Kupang ini boleh dapat berjalan dengan baik dengan peran masing-masing. Di pemerintah ya berdasarkan peran pemerintah, bagian legislatif DPR ya berdasarkan peran DPRD, bagian media ya berjalan berdasarkan peran-peran masing-masing. Kita satukan untuk mencapai yang namanya Kabupaten Kupang Emas itu. Menuju Kabupaten Kupang Emas itu di tahun 2030. Berdasarkan visi misi dan 8 asa dan 53 program Pak Bupati Kupang itu. Semoga Ngobrol Pintar ini boleh dapat mengedukasi bagi para penonton, pemirsa, dan tentunya pemirsa boleh dapat mengambil kesimpulan berdasarkan ngopi ini. Sehingga mari kita sama-sama bergandengan tangan, berkolaborasi bersama untuk membangun negeri tercinta kita, yaitu Kabupaten Kupang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membangun Kabupaten Kupang, ya Pak Arya? Setuju. Demikian Ngobrol Pintar di edisi kali ini. Tuhan memberkati Pak Dewan dalam tugas, dalam karya bersama teman-teman DPR, bersama keluarga. Tuhan memberkati. Sukses juga untuk teman-teman media. Siap.